Halo bro, kembali lagi bersama gua Bos Iwai di channel Dengeng Politik biasa. Sambil apa namanya? Sambil istirahat kita bikin video gitu kan. Gua kalau bikin video itu kalau gua ada berita yang membuat gua tertarik ya gua bikin video gitu kan. Karena gua bikin video ini kemauan gua sendiri. Karena gua apa ya? Selalu tertarik dengan politikus negeri ini gitu kan, para politisi ya kan, para menteri-menteri gitu kan, dari statement-statement mereka gitu kan, ucapan-ucapan mereka gitu. Nah gue pengen ngebahas masalah berbeda pandangan antara Menko Polhukam dan KSP Muldoko gitu kan. Pak Muldoko bilang, tadi gue baca di berita online gitu kan, Pak Muldoko bilang katanya Indonesia nggak usah ikut campur urusan masalah apa namanya Uighur itu kan di Cina gitu kan, di Xinjiang gitu. Jadi nggak usah intervensi gitu kan Indonesia. Nah sedangkan Pak Mahfud bilang iya kan, Indonesia harus ikut campur gitu kan untuk memperjuangkan hak-hak manusia para penduduk Uighur itu gitu. Jadi dua statement ini kan bertabrakan ya kan, yang satu pro dan yang satu kontra gitu kan terhadap masalah Uighur di Cina ini. Ini berita ini nggak ada loh di televisi gitu kan. Gue tonton di televisi nggak ada, tapi kalau di berita-berita di online gitu kan, di HP itu banyak banget gitu. Jadi sepertinya memang apa namanya, kalau gue bilang sih memang ada keretakan gitu kan di dalam kabinet Pak Jokowi ini gitu kan. Karena menterinya kan sekarang lagi bersinggungan gitu kan, pendapatnya nggak klop, iya kan. Harusnya kan apa namanya, siapa, Menteri Luar Negeri Retno gitu kan, dia sebagai Menlu harusnya lebih vokal gitu dalam menyikapi masalah Cina ini gitu kan, Uighur ini gitu. Tapi gue lebih tertarik apa namanya, coba gue prediksi gitu kan, kehangatan di dalam istana itu ternyata dipertontonkan gitu kan, ternyata nggak hangat gitu kan, karena ada kontradiksi ya kan dari statement-statement menteri yang ini dan yang ini gitu kan, dia berbeda pandangan gitu kan. Nah gue tertarik aja gitu, maksudnya gitu, jangan-jangan di dalam kabinet Pak Jokowi ini agak-agak mulai retak gitu kan, mungkin nanti atau awal 2020 gitu kan, atau setelah tahun baru mungkin ada perombakan kabinet gitu kan, apa namanya, reshuffle gitu kan. Biasanya kan kalau di dalam reshuffle itu kan, kalau kita ngelihat sejarah politik negeri ini gitu kan, pasti ada menteri yang dikorbankan gitu kan, gitu. Lalu pemerintahan periode pertama Jokowi berapa banyak tuh, 7 apa 8 ya kan, menteri yang jadi korban reshuffle itu kan. Nah gue tertarik masalah reshuffle ini ya kan, kira-kira siapa nih yang bakal jadi korban gitu kan, atau dibuang dari kabinet Pak Jokowi ini gitu kan. Nah kan gini bro, iya kan, mungkin oke, itu urusan pemerintah, tapi kita sebagai rakyat selalu punya hak gitu kan untuk mengkritik pemerintah, iya kan. Karena kan sistem politik kita kan katanya negara yang berdemokrasi, iya kan, harusnya kita sebagai warga negara paham dong, iya kan, mengkritik di dalam warga negara atau di dalam negara yang menganut paham demokrasi itu adalah hal yang wajar gitu kan. Terkecuali kita hidup di negara yang otoriter ya kan, kayak di Korea Utara gitu kan, baru gitu. Kita kan hidup di dalam negara yang berdemokrasi gitu kan. Kalau gua sendiri, bukannya gua selalu mengomentari hal-hal yang negatif gitu, bukan gitu kan, karena gua apa, secara cara pandang gua gitu kan, memang ada yang salah di dalam pemerintahan Pak Jokowi gitu kan. Jadi wajar gitu kan. Jadi kalau ada yang bilang, oh lu sok-sok ngomongin politik gitu, itu lu sendiri nggak paham politik itu apa gitu kan. Nah jadi kebanyakan orang gitu kan selalu komentar di YouTube gua, katanya sok-sok ngomongin politik gitu kan, padahal politik itu adalah hakikat hidup manusia. Manusia itu udah berpolitik pasti gitu. Karena yang tidak berpolitik itu binatang, iya kan? Karena binatang itu nggak punya mimpi,
nggak punya harapan, iya kan, dia nggak berpikir tentang masa depan, iya kan. Dan politik itu adalah pembeda antara kita dengan binatang itu bro. Jadi terkadang banyak sekali kawan-kawan kita yang paham dalam apa namanya berpolitik gitu kan. Lu nyari kerja aja itu udah masuk dalam politik tuh, karena lu di situ bersiasat kan. Politik itu artinya siasat gitu, kata dasarnya adalah siasat gitu. Mensiasati itu adalah politik gitu. Jadi gue tertarik, iya kan, masalah reshuffle ini ke depan. Mungkin kalau prediksi gue sih, seandainya gitu kan, seandainya Pak Prabowo melakukan hal apa namanya kesalahan kecil gitu kan, itu pasti, bukan pasti sih, ini hanya sekedar prediksi gue, itu bakal terkena reshuffle atau korban perombakan kabinet gitu kan. Karena kan kita ngelihat rekam jejak para apa namanya menteri-menteri yang kemarin tuh yang kena korban reshuffle, kayak Ridza Ramli gitu kan, terus Menteri Agraria, iya kan, Anies Baswedan, iya kan, karena mungkin dia punya pandangan politik yang berbeda gitu kan, atau latar belakang partai yang awalnya memang apa namanya lawan daripada partai presiden gitu kan, mungkin itu bisa menjadi korban reshuffle di 2020 yang akan datang. Oke bro, ini hanya sebatas ocehan-ocehan belaka lah ya gitu kan, karena gue tertarik aja gitu masalah apa namanya berbeda pandangan gitu kan antara Menteri Menko Polhukam dan KSP Muldoko gitu kan. Oke bro, hanya itu yang ingin gue sampaikan. Kalau suaranya agak berisik mohon dimaklumi gitu kan, karena sedang ada pembangunan di pinggir rumah. Oke, dah.